Salam sejahtera bagi Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami dikuatkan dan diberkati dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, ada sebuah kisah tentang perjalanan, kita sebut saja Amang Merwald. Dia seorang perantau Batak yang sukses di Jakarta dan baru saja membangun rumah mewah di kawasan sekitaran Kelapa Gading. Karena merasa sudah sukses, ia mengundang pendeta gereja untuk mengadakan ibadah pemberkatan rumah. Saat ibadah berlangsung, Amang Merwald dengan bangga berbisik kepada pendeta Simanjuntak, "Pak Pendeta, lihat pintu jati rumahku ini. Ini dipesan khusus. Ukirannya mahal, kokoh sekali. Tak akan ada pencuri yang bisa mendobraknya." Pendeta Simanjuntak tersenyum, mengangguk, lalu berkata dari Wahyu 3:20 tadi. Pendeta Simanjuntak menekankan betapa pentingnya membuka pintu hati untuk Yesus yang sedang mengetuk pintu. Selesai ibadah dan makan bersama, Amang Merwald mengantarkan pendeta Simanjuntak ke depan rumahnya. Tiba-tiba Amang Merwald panik. "Bah, Pak Pendeta, celaka kita. Kunci rumahku tertinggal di luar, dan pintu ini terkunci otomatis dari luar. Bagaimana kita bisa keluar? Pintu ini terlalu kokoh untuk didobrak." Pendeta Simanjuntak menepuk pundak Amang Merwald sambil tersenyum tenang. Dia katakan, "Tenang Amang Merwald. Itulah hebatnya arsitektur iman. Persis seperti lukisan dengan judul The Light of the World karya dari William Holmes Hunt tentang nats kita hari ini, mengetuk, di mana Yesus mengetuk pintu yang tidak punya gagang, dan gagang pintu itu hanya ada di dalam. Jadi kalau kamu tidak membukanya dari dalam, jangankan Yesus, rumahmu pun bakal terkunci di luar rumahmu sendiri." Amang Merwald tertegun. Dia baru sadar kemewahan yang dia bangun justru mengunci dirinya sendiri di luar. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu, Wahyu pasal 3:20 sering kita gunakan untuk penginjilan orang yang belum percaya. Padahal surat ini aslinya ditujukan kepada jemaat Laodikia, sebuah jemaat yang kaya, yang aktif, kaya secara materi, tetapi suam-suam kuku karena mereka sudah mendapatkan kekayaan itu. Mereka merasa sudah punya segalanya sampai tanpa sadar Yesus sudah berada di luar gereja, di luar hidup mereka. Ada dua hal teologis yang sangat mendalam dari ayat ini. Yang pertama, tentang kedaulatan Allah dan kebebasan manusia, di mana gagang pintu ada di dalam. Yesus adalah Maha Kuasa. Dia bisa saja mendobrak pintu itu. Tetapi dia memilih untuk berdiri dan mengetuk. Mungkin kita sekilas bertanya, kenapa dia harus mengetuk? Yesus menghargai kehendak bebas kita yang dia berikan kepada kita. Keselamatan dan hubungan dengan Allah adalah undangan, bukan paksaan. Yang kedua, makan bersama dengan intim. Budaya Timur Dekat kuno, budaya ini mungkin sama kayak orang Batak, makan bersama bukan sekedar mengisi perut. Makan bersama adalah pertanda persekutuan yang intim, penerimaan penuh, dan adanya perdamaian. Ketika kita membuka pintu, Yesus tidak datang sebagai hakim untuk mendaftarkan daftar dosa. Ia datang sebagai sahabat yang membawa kedamaian untuk kita makan bersama. Kini ketika kita renungkan firman Tuhan, saya sendiri akhirnya belajar dan semakin diingatkan bahwa penginjilan orang yang belum percaya bukan ditujukan hanya dengan firman Tuhan ini saja, tetapi kita sendiri.
Surat ini ditujukan kepada jemaat Laodikia, sebuah jemaat yang kaya, mandiri. Tragisnya, Yesus dibiarkan di luar gereja. Ia di luar dan dia mengetok pintu rumahnya sendiri. Bagi kita yang hidup di Jakarta yang keras ini, firman ini menjadi teguran dengan wajah empati. Jakarta yang dipenuhi dengan kesibukan 24 jam satu hari. Kota ini memaksa kita untuk menutup pintu hati rapat-rapat karena adanya kecurigaan, kelelahan, dan trauma, bukan? Ketika saya sekali lagi diajak untuk melihat firman Tuhan ini, saya tidak berhenti pada sebuah persiapan khotbah, persiapan pelayanan, atau bagi Bapak Ibu yang sedang mencari berkat melalui pekerjaan, melalui prestasi. Jangan sampai lupa, apakah Yesus masih ada di hati kita? Jangan-jangan dia sudah bergeser di depan pintu, sementara kita sibuk. Ini teguran. Yesus tidak menginginkan kesibukan kita terlebih dahulu, melainkan kehadiran kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suara ketukan Yesus ini sering tenggelam di antara notis handphone, notis Gmail, dan lain sebagainya, notis pemenuhan tanggung jawab hidup, dan termasuk bagian dari tanggung jawab usaha. Manusia modern sangat kesepian di tengah keramaian. Firman Tuhan ini mengingatkan kita di tengah dunia serba cepat. Dia menawarkan keintiman, datanglah dengan ketenangan, dan dia bahasakan, mari makan bersama. Jemaat di Jakarta yang baik yang tua maupun generasi muda membutuhkan kedekatan yang tidak kaku. Mari bahasakan dengan makan bersama, yang bukan lagi-lagi hanya mengisi perut, tapi mengisi kekuatan spiritual kita. Ada 3 hal yang boleh kita refleksikan. Yang pertama, pintu yang tidak memiliki gagang di luar, artinya dia memberikan kesempatan bagi kita untuk membuka, dan inilah undangan keindahan dari bahasa yang disampaikan firman Tuhan. Yang kedua, dia mengajak kita untuk makan bersama, ada relasi, keintiman di situ. Biarkan makan bersama ini menjadi sebuah ajang santai, penuh keakraban. Bagi orang Batak jelas mangan, rap mangan, digijang si panganon gitu ya. Jangan terlalu buru-buru untuk melihat semuanya. Beri tempat kepada Tuhan untuk berdoa. Yang terakhir, kepekaan suara di tengah kebisingan. Mungkin kita diingatkan ada kepekaan lain, tanggung jawab lain, seperti Laodikia yang menjadi tuli karena mereka nyaman, berada di zona nyaman. Hari ini firman Tuhan sekali lagi katakan padamu dan aku, beri tempat kepada Tuhan, dan biarlah ketukan suara itu tidak membuat kita berhenti untuk mencari dan menjadi tuli karena kerasnya tanggung jawab yang kita pikul. Akhirnya saya mau mengajakmu melihat beberapa tahun kemudian pendeta Simanjuntak dan Amang Merwal tadi. Anaknya baru pulang kuliah di Jakarta. Dengan wajah murung karena merasa patah hati dan gagal, si anak masuk kamar dan mengunci. Amang Merwal tadi mengetuk pintu kamar berulang-ulang. Dia katakan, "Luce, buka pintunya, ayo makan." Luce tidak menjawab. Amang Merwal mulai kesal, tapi dia mengingat firman Tuhan tadi. Yesus tidak sedang mendobrak, tapi dia menunggu. Akhirnya Amang Merwal tadi duduk di belakang pintu sambil memanggil Luce, "Papa di sini. Papa menunggumu untuk bicara. Papa tidak memaksamu." Beberapa menit kemudian Luce membuka pintu dan dia katakan, dan dia ceritakan apa yang dia inginkan. Papanya mendengar dan mereka akhirnya dipulihkan. Ada keterbukaan, ada ruang di mana setiap orang mendapati kesempatan belajar dari cinta kasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk melihat kebaikan-Mu, kebesaran-Mu, dan hati kami siap untuk mendengarkannya. Dan jangan biarkan kami terlalu lama untuk memberikan benteng terhadap hati kami. Karena kami tahu bahwa berbicara kepada Tuhan, menerima undangan Tuhan, dan makan bersama
adalah cara Tuhan mencintai kami, dan kami pun mengikuti teladan di tengah-tengah hidup kami. Terpujilah Kristus yang menyertai kami. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.